mungkin 10 tahun. Jadi memang balik lagi ya, memang kami juga sebagai pengelola jalan tol memahami bahwa karena memang iklim ekosistem jalan tol, bisnis jalan tol itu jangka panjang ya, memang di 2-3 tahun awal, 4 tahun awal memang itu masih kecil. Hal yang umum terjadi di jalan tol yaitu pengadaan lahan yang cukup complicated, jujur aja. Pengadaan lahan itu hampir di seluruh tol itu sangat complicated. Potensi di Banten itu luar biasa sekali dari sisi lahan yang mungkin cenderung masih murah, kemudian biaya sumber daya yang juga masih belum semahal daerah lain, potensi alamnya, wisatanya masih itu luar biasa sekali. Cuman memang sayangnya tadi ya, aksesibilitas yang masih kurang, kemudian mungkin hospitality, tingkat pelayanan wisata aja mungkin perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Taijudin dalam acara Bincang Santai bersama Tribun. Nah, di mana kali ini kita kedatangan tamu spesial, yang mana ini kita akan berbicara tentang ruas jalan tol Serang Panimbang. Nah, di sini sudah ada Bapak Muhammad Al-Bagir, manajer pemasaran strategis dan pengembangan PT Wika Karya Wilayah Serang Panimbang. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, terima kasih. Alhamdulillah sehat ya, Pak ya. Alhamdulillah. Terima kasih nih sudah datang ke studio Tribun Banten nih. Kita akan berbicara terkait ruas jalan tol Serang Panimbang nih yang saat ini sedang dalam proses pembangunan ya, Pak. Betul sekali. Nah, untuk kita memulai saja, untuk pertama ini Pak, terkait sejarah nih Pak. Pembangunan jalan tol Serang Panimbang ini kan targetnya sekitar 83 km. Betul. Dan ini tuh kalau boleh tahu Pak, alasannya dibuat sepanjang 83 km ini di wilayah selatan, Banten Selatan, apa sih Pak? Oke, Mas Tajudin, sebelumnya halo Tribuners, saya Al-Bagir ya dari Wika Serang Panimbang, pengelola jalan tol Serang Panimbang. Nah, mungkin kalau kita tarik sejarahnya Mas Tajudin ke aspek historis ya. Pertama itu sebenarnya kita lihat dulu dari aspek sosial ekonominya. Jadi kita tahu bahwa Banten ini jaraknya dekat dengan Jakarta. Sama seperti Jawa Barat lah. Karena dulu kan Jawa Barat sama Banten satu ya, tapi sekarang terpisah. Itu satu. Kemudian juga tidak bisa kita pungkiri, memang kalau kita separate ya, Banten Utara, Tengah dan Selatan, ini memang ada disparitas ekonomi yang cukup besar. Itu data dan fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Tentunya sekarang pemerintah daerah mulai menanggulangi hal tersebut ya. Nah, sehingga memang dibutuhkan sekali satu motor infrastruktur yang bisa menjawab tantangan itu. Tadi dari sisi jarak dengan Jakarta, Jabodetabek, sama dari sisi disparitas ekonomi. Nah, pada tahun 2012 itu pemerintah membuat sebuah perpres pembentukan KEK Tanjung Lesung di Panimbang ya, di Pandeglang. Nah, itu awal mula sebenarnya jalan tol ini mulai naik nih isunya, dibangun segala macam. Nah, dari perpres itu dibentuklah namanya Dewan KEK, Dewan Kawasan Ekonomi Khusus. Mereka buat kajian, banyaklah kajiannya Pak, ada kebutuhan sarana, infrastruktur dan segala macam. Nah, salah satunya adalah jalan tol Serang Panimbang yang inisiasi yang diharapkan bisa dibangun dalam waktu dekat. Itu sekitar 1 tahun sampai 2 tahun setelah perpres itu muncul ya, tahun 2012. Nah, kemudian tahun 2014 itu pemerintah Provinsi Banten itu membuat kajian, kemudian disampaikan ke PU ya, PUPR pada saat itu, sekarang PU, sekarang PU ya namanya, dulu PUPR, untuk dibuatkanlah semacam kajian bisnis gitu, kajian ekonomis, kajian bisnis terkait jalan tol Serang Panimbang. Nah, berjalan 1-2 tahun, 2016 akhirnya dibukalah tender investasi untuk pembangunan jalan tol Serang Panimbang. Nah, kebetulan Wijaya Karya itu ikut serta dalam tender investasi itu. Jadi mungkin kalau Mas Tajudin ketahui, di era-era Presiden Jokowi itu ada satu inovasi
pembangunan infrastruktur namanya KPBU, kerjasama pemerintah badan usaha. Nah, jadi itu skema yang digunakan untuk jalan tol Serang Panimbang ini. Nah, jadi kira-kira secara historis itu kenapa jalan tol Serang Panimbang perlu dibangun. Nah, untuk jaraknya ini kan dengan adanya jalan tol Serang Panimbang ini Pak, untuk bisa memangkas berapa jam itu Pak untuk waktunya sendiri dari Jakarta ke Panimbang, atau enggak dari Serang ke Panimbang itu bisa memangkas berapa Pak? Jadi kalau dari sisi desain ya, perencanaan teknis itu sekitar 50%. Jadi kalau misalnya dari Jakarta ke Panimbang sekarang 4 jam, itu ditempuh jadi 2 jam. Kalau misalnya dari Serang ke Rangkas 1 jam, itu hanya setengah jam. Jadi secara desain itu kita set memang desainnya itu 50% dari jarak jalan arteri ya atau jalan non tolnya gitu. Artinya lebih hemat sekitar 50% itu 50%, ya. betul. Jadi yang tadinya masyarakat mungkin jarak tempuhnya agak lumayan memakan waktu, tapi dengan adanya Serang Panimbang ini justru lebih hemat waktu juga berarti ya. Betul. Nah, kalau untuk ini kan Pak, seksi pertama itu kan Serang Rangkas Bitung. Ya. Nah, itu kan udah dioperasikan sejak tahun 2021 ya Pak. Betul. Nah, kalau untuk seksi 2-nya sendiri Pak, Rangkas Cileles sama seksi kedua itu Cileles Panimbang. Panimbang. Nah, itu kira-kira berapa lama Pak selesainya Pak kok? Jadi memang Cileles Rangkas Bitung Cileles seksi 2 dan Cileles Panimbang ini perlu kita ketahui dulu bahwa dari total 83 kilo ini terbagi atas ada porsi pemerintah dan ada porsi kami selaku badan usaha jalan tol. Jadi dari 83 itu 50 kilo itu dibangun dan dioperasionalkan oleh badan usaha. Sedangkan sisanya 33 kilo itu dibangun oleh pemerintah. Nanti diserah terimakan ke kita untuk kita operasionalkan. Nah, itu salah satu bentuk skema KPBU-nya, Mas Tajudin. Gitu. Nah, memang sepanjang perjalanan kita bisa harus lihat juga bahwa ini kan dimulainya dari 2017 jalan tol ini. Mulai konstruksi lah istilahnya, mulai fisik. Sebelumnya tentunya ada proses-proses pengadaan lahannya. Memang perlu kita pahami juga ada waktu itu COVID-19 di mana ada refocusing anggaran. Kemudian juga yang baru-baru ini efisiensi pemerintah. Ada juga penyesuaian anggaran yang mungkin lebih fokuskan di program yang lain. Nah, ini sebenarnya salah satu faktor-faktor juga yang membuat memang ada pendanaan ya, itu membuat memang dari sisi perencanaan itu agak sedikit mundur, Mas. Jadi sebenarnya dulu di business plan kita targetkan itu bisa selesai semua di 2019. Nah, cuman memang tadi ya karena ada faktor tadi pendanaan dari pemerintah, kemudian juga tentunya ini hal yang umum terjadi di jalan tol yaitu pengadaan lahannya. Yang cukup complicated, jujur aja pengadaan lahan itu. Hampir di seluruh tol itu sangat complicated. Jadi memang dua faktor itu sebenarnya utama yang menyebabkan memang ada pergeseran rencana. Nah, kalau kita lihat memang saat ini di seksi 2 itu sudah sekitar 93% progresnya. Kita harapkan di tahun depan bisa kita buka seksi 2 Rangkas Bitung Cileles. Nah, sedangkan Cileles Panimbang ini terbagi lagi, Mas. Seksi 3 ini terbagi lagi atas 2 paket besar, 3A dan 3B. Nah, yang 3A ini sudah 97%, 97-98%. Nah, ini juga sebenarnya bisa selesai di tahun ini. Nah, seksi 3B ini yang mungkin ada sedikit hambatan terkait tadi pendanaan. Nah, ini yang kita masih tunggu dari pemerintah, dalam hal ini BPJN Banten ya, untuk segera memproses. Nah, tapi tentunya harapan kami sebagai badan usaha, kami juga ingin segera bisa dioperasikan penuh gitu. Karena kan tidak bisa kita pungkiri dari sisi bisnis juga kita butuh pendapatan, Mas, butuh revenue. Kayak seperti itu. Kalau untuk ini sendiri sejauh ini yang jadi tanggung jawab Bika sendiri sudah berapa Pak? Total sampai berapa kilometer yang udah dibangun Pak? Kita sudah 50 kilo. Sudah seksi 1 dan seksi 2 itu porsinya kami. Tadi seksi 1 sudah beroperasi. Seksi 2 sudah 93%. Harapannya di tahun depan sudah bisa kita operasikan. Ini Pak, kalau untuk pembangunan di daerah Banten kan terasa
timpang ya Pak, di mana di daerah selatan ini kan sangat minim investasi Pak. Betul. Nah, seberapa penting sih Pak akses jalan tol Serang Panimbang ini Pak untuk wilayah Banten Selatan ini Pak? Menarik sekali Mas Tajudin. Jadi dalam kajian bisnis kami, bisnis plan kami, jalan tol Serang Panimbang, itu membuat prognosa ya, proyeksi. Sekarang kan growth PDRB Banten sekitar 5% ya, kalau nggak salah. 5,12 atau 5 berapa. Nah, dengan adanya jalan tol ini, Mas, itu bisa meningkatkan growth PDRB Banten itu 1 sampai 1,5%. Berarti kalau growth existing 5%, let's say ya, itu bisa sampai 6 sampai 6,5%. Jadi dampaknya sebenarnya sangat luar biasa. Karena kenapa, Mas? Karena tentunya kalau kita bisa lihat di sini, potensi di Banten itu wah luar biasa sekali. Dari sisi lahan yang mungkin cenderung masih murah. Kemudian biaya sumber daya yang juga belum semahal daerah lain. Potensi-potensi alamnya, wisatanya Mas itu luar biasa sekali. Saya kebetulan kan di tim pemasaran ya. Saya beberapa kali datang ke tempat-tempat wisata, wah itu luar biasa. Cuman memang sayangnya tadi ya aksesibilitas yang masih kurang, kemudian mungkin hospitality, tingkat pelayanan wisata itu yang mungkin perlu kita tingkatkan. Kalau itu kita bisa tingkatkan dengan tambahan tol sebagai motornya, saya rasa Banten ini bakal jadi salah satu provinsi yang growth ekonominya tertinggi mungkin di Pulau Jawa. Nah kalau seumpamanya setelah Serang Panimbang ini selesai dibangun Pak, sektor apa aja nih Pak nanti yang akan terhubung di daerah selatan ini Pak, Banten Selatan? Oke, Mas setuju. Jadi tentunya kalau saya lihat ya, Banten itu punya apalagi di Banten Tengah Selatan ya, kita Lebak, Pandeglang. Itu memang sektor yang potensi paling baik itu adalah wisata. Wisatanya itu luar biasa sekali. Dan wisata itu kan ada wisata yang sifatnya buatan, ada wisata alamnya. Alam itu kan ciptaan Allah gitu, kita nggak bisa apa-apain, itu tinggal gimana kita ngelolanya. Wisata alamnya ini luar biasa sekali Mas Tajudin. Ada curug, ada pantai, ada pegunungan, bahkan kemarin kita baru diundang ya sama Geopark Bayah-Dom tuh. Itu ada banyak sekali situs-situs bersejarah yang ada di Banten ini. Belum lagi Ujung Kulon Mas. Kita punya badak etnik cuma ada satu-satunya di dunia Mas. Betul. Itu hal-hal sebenarnya yang itu nggak ada tempat lain. Itu value-nya Banten. Nah, selain itu juga memang Banten itu juga punya potensi dari sisi industri hijau. Buah-buahan, pertanian, dan perikanan itu juga sebenarnya yang jadi potensi besar dari Banten. Gitu sih. Karena memang posisi di Banten Selatan ini banyak wisata-wisata alam yang ibaratnya bagus-bagus tapi bagus banget. Aksesnya ini apa yang mungkin agak kurang. Nah, untuk dari Pak Menteri PU itu kan menyebut kalau tol Serang Panimbang seksi 1 ini sekitar 26 kilo ya Pak ya? Ya. Itu masuk dalam daftar 21 ruas tol dengan volume lalu lintas minim alias sepi nih Pak. Ya. Nah, boleh dijelaskan Pak untuk rata-rata volume kendaraan sendiri yang melintas setiap harinya Serang Panimbang yang sekarang Rangkas itu berapa Pak kira-kira? Oke, Mas Tajudin. Nah, ini perlu kita pahami dulu ya bahwa Jalan Tol Serang Panimbang ini baru dibangun 2017. Baru operasi 2021. 2021 sampai sekarang berapa tahun tuh? 3 tahun? 4 tahun ya? 4 tahunan ya. Kalau 4 tahun itu manusia masih balita Mas ya? Masih kecil ya? Nah, ini yang perlu juga kita pahami. Dalam iklim industri bisnis jalan tol, memang hampir rata-rata semua jalan tol yang umurnya 4 tahun, 5 tahun itu pasti tidak serame jalan-jalan tol yang sudah puluhan tahun umurnya. Kita ambil contoh Jagorawi. Yang udah mungkin ratusan ribu volume kendaraannya, atau jalan-jalan tol lain di dalam kota. Tapi kita perlu ingat juga itu dibangun mungkin 20 tahun lalu, 15 tahun lalu. Jadi memang secara iklim industri jalan tol itu memang investasi jangka panjang Mas Tajudin. Kita nggak bisa ngelihat dalam jangka pendek 1-2 tahun, nggak bisa. Karena balik lagi tadi yang Mas Tajudin sampaikan juga, antara infrastruktur jalan sama pengembangan wilayah itu harus jalan beriringan. Ini saling menopang nih Mas. Jadi ketika daerah di sekitarnya itu punya demand ramai, tentu jalan tol juga ramai. Nah sekarang kan memang jalan tol baru dibangun. Tentunya investor mungkin masih wait and see ya.
masih melihat ini kira-kira seperti apa ke depan. Tapi saya yakin investor juga sudah tahu bahwa jalan tol ini sedang ongoing pembangunan dan mereka juga bahkan berinvestasi di Banten. Memang ini butuh waktu. Saya ingat Mas, Tajudin dulu mungkin awal 2000-an ya. Saya dulu diajak sama ayah saya tuh ke Anyer lewat Tangerang Merak Mas. Dulu sepi banget Tangerang Merak. Paling ya sama seperti Serpan lah, paling 10 mobil yang sekelewatan gitu. Cuma lihat sekarang. Macet. Kita ke arah Cikupa macet. Ke arah Serang Barat macet. Nah, tapi itu kan butuh waktu baik lagi 15-20 tahun. Nah, begitu juga dengan tol Serpan. Jadi ketika Pak Menteri mengatakan itu, memang menurut saya itu memang prosesnya seperti itu. Jadi ya wajar. Nah, kalau untuk penyebab volume lalu lintas sendiri Pak, itu kenapa sepi? Apakah karena sosialisasinya kurang atau mungkin tarif mungkin, atau seperti apa nih Pak? Memang yang masalah sepi. Ya, terima kasih Mas Tajudin. Memang ada banyak faktor. Kita nggak bisa menentukan karena satu faktor ini aja atau ini multiple factors Mas Tajudin. Jadi memang ada juga faktor perihal daerah. Memang yang mohon maaf belum pengembangannya belum maksimal lah saat ini. Tapi itu bisa kita pahami karena jalan tol kan baru dibangun. Memang butuh waktu tuh Mas untuk dia investor masuk, kemudian ada perumahan baru, ada tempat industri baru, ada mungkin mall baru dan lain-lain. Nah, itu memang butuh waktu mungkin 10 tahun. Jadi memang balik lagi ya, memang kami juga sebagai pengelola jalan tol memahami bahwa karena memang iklim ekosistem jalan tol, bisnis jalan tol itu jangka panjang ya, memang di 2-3 tahun awal, 4 tahun awal memang trafiknya masih kecil. Gitu. Memang butuh waktu yang panjang untuk bisnis jalan tol ini. Gitu. Tapi biasanya kalau untuk yang ramai lalu lintas itu biasanya paling ketika mudik Lebaran aja paling ya. Nah, mungkin ini yang perlu dalam pembangunan jalan tol di Indonesia itu sebenarnya ada dua perspektif paradigma. Pertama itu jalan tol yang dibangun untuk memecah demand. Jadi demand-nya udah ada Mas, keramaiannya udah ada. Karena udah terlalu crowded, dibangunlah tol baru supaya jadi jalur alternatif nih, seperti yang kita lihat banyak di jalan tol dalam kota. Itu banyak sekali tuh kasus seperti itu. Nah, jalan tol Serang Pandimbang ini kebalikannya. Jalan tol Serang Pandimbang ini dibangun untuk menciptakan demand. Jadi mungkin demand-nya kecil atau demand-nya belum ada. Dibangunlah jalan tol untuk demand-nya menarik demand. Nah, jadi ini sebenarnya dua perspektif, dua pendekatan yang berbeda. Gitu. Jadi memang nggak bisa kita samakan Mas antara karakteristik mungkin jalan-jalan tol yang ramai dengan jalan tol Serang Pandimbang. Karena it's two different case menurut saya. Nah, apakah lalu lintas sepi ini berpengaruh kualitas layanan ke pengguna kendaraan atau gimana Pak? Jadi dalam regulasi pengelolaan jalan tol ada yang namanya SPM, standar pelayanan minimal. Nah itu mau jalan tol rame Mas, mau jalan tol sepi, standar itu yang kita gunakan. Jadi sebenarnya masalah traffic itu nggak ada pengaruhnya sama layanan ya atau sama produk, karena itu sudah satu regulasi di seluruh Indonesia nasional yang kita pasti menggunakan itu. Karena kalau kita tidak comply terhadap regulasi itu, kita bisa dapat sanksi. Itu kan akhirnya cost lagi Mas. Mungkin izin kita juga bisa ketika kita mau mengajukan penyesuaian tarif juga nggak bisa. Nah itu kan sebenarnya jadi balik ke kita. Jadi memang kalau masalah traffic itu nggak ada hubungannya sih kalau menurut saya, karena kita punya satu standar yang itu layanan yang itu sudah sifatnya nasional. Nah, kalau ruas seksi 1 sampai seksi 3 itu Serang Panimbang ketika sudah selesai pembangunannya, volume kendaraannya itu targetnya berapa Pak untuk ruas? Jadi aku ngomong secara teknis dulu ya, desain. Secara desain, jalan tol Serang Panimbang itu diciptakan, di-create untuk bisa menampung hingga 80.000 kendaraan. Jadi secara desain nih, kita kan punya 2 lajur ya, itu didesain untuk 80.000 kendaraan. Itu secara desain. Kemudian dari sisi feasibility studies atau business plan, itu memang ditargetkan sekitar belasan ribu.
11 sampai 15.000. Nah, memang dari realisasinya Mas masih di range 5 sampai 6.000 kendaraan per hari. Memang masih jauh dari target. Nah, cuman balik lagi, kami sebagai badan usaha juga memahami bahwa ya it took time gitu. Itu butuh waktu sampai ke tahap 11.000 itu. Ya, karena tentunya untuk mencapai bisnis plan perlunya yaitu investasi baru, pengembangan daerah dan lain-lain. Berbicara ini kan Pak termasuk bisnis ya Pak ya. Yang namanya tol kan pasti butuh pemasukan keuntungan gitu. Betul. Nah, untuk supaya jalan tol Serang Panimbang ini dalam proses berjalan gitu supaya nggak sepi itu, upaya yang dilakukan dari Wika sendiri seperti apa Pak? Nah, memang kebetulan Mas, saya ini ditugaskan di fungsi pemasaran. Nah, fungsi pemasaran ini sebenarnya nggak umum di jalan tol. Ini mungkin hanya beberapa tol-tol yang mungkin nggak rame aja yang pakai fungsi ini. Nah, jadi memang balik lagi Mas, ada beberapa upaya ya. Ada yang upaya jangka pendek, jangka menengah sampai jangka panjang. Nah, jangka pendek ini tentunya kita harus memperkenalkan destinasi maupun jadi sebenarnya kalau Mas Tajudin mau ke Banten tuh mau kemana sih? Nah, itu sebenarnya yang kita coba angkat. Jadi ada apa di Banten destinasinya? Ada value-value unik apa di Banten? Ada hal-hal unik apa di Banten yang bisa Anda akses hanya 1 jam sampai 1,5 jam dari Jakarta. Nah, itu sebenarnya yang coba kita angkat secara jangka pendek. Nah, itu tentunya kita perlu juga melakukan kolaborasi tuh Mas sama pengelola destinasinya, sama dinas pariwisata, sama Pemda sekitar untuk bersama-sama kita bangun exposure dari destinasi ini gitu. Itu dari jangka pendek. Nah, jangka menengahnya tentunya dari aspek konektivitas. Nah, jadi memang kita pahami jalan tol ini perlu segera untuk dikonekkan. Karena kan sekarang baru seksi 1 ya. Seksi 1. Nah, ini perlu segera connect ke seksi 2, perlu segera connect ke seksi 3 sehingga masyarakat itu juga kebutuhan accessibility itu makin tinggi. Itu tentunya nanti meningkatkan orang untuk lewat jalan tol. Nah, yang terakhir yang jangka panjang tentunya ini sangat terkait sekali dengan pengembangan daerah, investasi. Nah, ini kita juga cukup sering ya diundang oleh Bapeda, oleh Dinas Penanaman Modal untuk sharing kira-kira potensi investasi apa yang bisa kita boost. Kita juga sempat beberapa kali bantu ya, ada beberapa investor dari luar negeri datang mau ngelihat lahan-lahan di sekitar jalan tol. Kita juga ikut serta menemani, memberikan informasi mengenai progres dan lain-lain. Jadi gitu. Jadi kita nggak bisa sendirian Mas memang Pak Tajudin jalan tol ini untuk meningkatkan volume kendaraan itu kita nggak bisa sendirian. Kita harus berkolaborasi sama seluruh pihak swasta, pihak pemerintah, semua stakeholders gitu Mas. Satu lagi mungkin Pak untuk target Pak. Ini kan target operasional tahun 2026. Ya. Itu bisa kira-kira terwujud nggak Pak untuk capaian atau target operasional 2026 ini? Ya, kita sih selalu harus optimis ya Mas. 2026 seksi 2 kami harapkan bisa selesai. Kemudian 2027 seksi 3 selesai juga. Jadi full tuh kami memang targetkan di 2027. Nah, cuman tentunya selalu ada tantangan ya Mas dalam hal pelaksanaannya. Apalagi ya tadi dari sisi pengadaan lahan, pendanaan. Nah, tentunya ini juga butuh peran serta juga dari segala pihak. Gitu. Kita juga nggak bisa sendiri. Itu sih Mas. Satu lagi mungkin untuk ke pemirsa Tribuners ini untuk apa yang disampaikan dari Wika sendiri Pak. Oke, halo pemirsa Tribuners. Buat semua pemirsa Tribuners yang mau berwisata, yang mau jalan-jalan, yang mau mencoba experience baru, datang ke Banten. Karena di sini banyak sekali destinasi yang menarik. Dan jangan lupa lewat jalan tol Serang Panimbang. Karena dari Jakarta cuman 1 sampai 1,5 jam. Nah, itu tadi ya Tribuners, kita sudah berbincang bersama Pak Al ya untuk pembangunan Serang Panimbang. Saksikan konten-konten lainnya dari Tribun Banten. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.